Halo P-Viewers, setelah ini rekan-rekan akan menyaksikan tayangan dari P-View. Untuk rekan-rekan yang baru menonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Pastikan juga untuk di-share ke rekan-rekan terdekat Anda. Happy watching! Halo P-Viewers, selamat datang kembali di P-View by Paramavida Cardenia Group. Gimana nih kabarnya P-Viewers? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Kenny yang hari ini akan membahas mengenai hubungan antara empati dan leadership di tempat kerja. Dan sudah hadir bersama saya di sini Bapak Muhammad Yunus. Langsung saja kita sapa ya. Halo Pak Yunus, apa kabar? Halo Mbak Kenny, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai nih Pak, mungkin ada beberapa viewers yang belum tahu nih Bapak ini berkecimpung di bidang apa. Boleh dong Pak diceritakan secara singkat? Boleh ya. Ya sederhananya adalah saya bekas ex-praktisi ISAR, kemudian juga saya sampai hari ini sebagai trainer profesional, kemudian juga sebagai coach, sebagai asesor, sebagai geropologis, sebagai ya kadang-kadang jadi dosen gitu ya, yang saya juga sebagai lie detector. Oke, berarti relate banget ya Pak sama tema kita hari ini. Kebetulan. Oke, boleh nggak sih Pak sesuai tema nih jelasin dulu dong ke P-Viewers, menurut Bapak tuh apa sih arti kepemimpinan empatik dan juga leadership? Terus kenapa sih hal itu tuh penting di tempat kerja gitu? Oke, nah kalau bicara masalah leadership sama empati itu adalah sesuatu yang memang harus saling mengikat ya. Mestinya adalah seorang leader itu punya bagaimana menjadi seorang leader yang empatik. Nah, di sini kita lihat bahwa kemampuan empathic leadership itu lebih kepada bagaimana memahami kebutuhan orang lain, menyadari perasaan orang lain, kemudian juga bagaimana sukses untuk fokus kepada orang lain, kemudian juga mampu bekerja dengan orang-orang, dengan tim, departemen, kemudian juga dengan multikultural, dengan latar belakang yang berbeda dan sebagainya. Di sini adalah kenapa pentingnya adalah seorang leader itu perlu juga sebagai leader yang empatik adalah kemampuan komunikasi, ya sekaligus juga untuk kemampuan mendengarkan bagaimana apa pentingnya kedua keterampilan itu untuk mendengarkan komunikasi dengan mendengarkan secara aktif, kemudian juga membantu leader itu juga menginspirasi bawahannya, karyawan lain untuk meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Itu juga sekaligus juga bagaimana empati yang memungkinkan seorang leader itu adalah memahami perilaku karyawan, individualisasi strateginya, kemudian bagaimana meningkatkan efektif dan efisiensi dan termasuk juga produktivitas kerja ya. Yang terpenting di sini adalah tujuannya adalah untuk bagaimana membuat karyawan merasa aman. Karyawan merasa bahwa dia dipercaya, kemudian juga leader juga merasa dipercaya dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana membantu si karyawan itu untuk dalam proses rekrutmen, kemudian bagaimana program retensi, kemudian juga karyawan juga merasa dihargai, merasa bekerja dengan nyaman, kemudian tanpa ada tekanan-tekanan atau merasa terancam dan sebagainya, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu juga. Bagaimana pentingnya, kita membantu karyawan, membantu bawahan untuk bagaimana meningkatkan produktivitas kerja. Oke, kalau gitu lumayan ya panjang. Iya. Panjang ya. Itulah pentingnya para pimpinan itu menjadi seorang pemimpin yang empatik. Kalau gitu nih Pak, sebagai leadership, gimana sih caranya ningkatin empati itu supaya efektif dalam memimpin, terus juga ngelola dan juga bimbing timnya? Oke, nah sebagai seorang atasan sekaligus juga sebagai leader gitu ya, baik di timnya maupun departemen atau divisinya, itu adalah bagaimana kita mengenal untuk memahami bagaimana kita lihat tanda-tanda. Pertama adalah tanda-tanda kelelahan yang terjadi pada tim kita,
bawahan kita adalah bagaimana kita melihat bahwa load pekerjaannya, bagaimana dia menggunakan effortnya dia untuk menyelesaikan pekerjaan, sekaligus juga membuat produktivitas kerja. Nah itu kita juga lihat bahwa kita harus bisa cukup fair untuk membagi load pekerjaan atau beban pekerjaan, kemudian juga melihat bahwa sehingga tidak timbul terjadi kelelahan para karyawan. Itu harus kita lihat tanda-tanda itu. Ya, sebagai seorang leader yang empatik, kemudian juga bagaimana kita menunjukkan minat kita untuk melihat apa sih ekspektasi mereka, apa sih kebutuhan mereka, impian mereka seperti apa gitu ya. Itu juga dibantu dengan tools yang dimiliki oleh seorang leader adalah sebagai coach, sebagai mentor dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana membantu menunjukkan kemauan dan membantu karyawan dalam hal-hal yang sifatnya personal atau pribadi. Bisa saja itu supportnya lebih kepada bagaimana membantu mereka mengatasi masalah-masalah yang mereka alami sehingga akan mempengaruhi kinerja mereka. Yaitu dengan biasanya leader itu menggunakan tools yang namanya counseling. Kemudian juga tunjukkan rasa lebih belas kasihan, bukan belas kasihan, lebih kepada hal yang memang kadang-kadang gini, dalam kehidupan pribadi karyawan bagaimana mereka membuat work life balance gitu ya. Ada hal yang memang harus seimbang antara kehidupan di kantor sama di pribadi atau di rumah gitu ya. Nah ada hal yang mereka itu sebagai leader yang empati itu adalah bagaimana memberikan empati dan perhatian sekaligus juga rasa belas kasihan dan sayang lihat kondisi timnya atau karyawannya dalam kondisi mereka kehilangan, dalam kondisi-kondisi yang memang secara personal seperti itu, adalah untuk membantu bagaimana mereka bisa cukup kuat menghadapi yang masalah-masalah yang timbul akibat karena tadi masalah personal atau pribadi. Oke, jadi kuncinya emang harus peka ya Pak, jadi leadership tuh. Sebagai leader harus peka, harus lihat kondisi-kondisi yang terjadi, situasi dan kondisi yang dialami oleh masing-masing bawahannya atau timnya. Oke Pak, kalau gitu ada nggak sih ciri-ciri atau perilaku umum nih yang dilakukan seorang pemimpin yang berempati? Oke, kalau lihat dari ciri-cirinya itu sebenarnya gini, pemimpin yang empatik itu adalah bagaimana menggrab empati, bagaimana membangun kepercayaan, bagaimana membangun semacam engagement ya gitu ya, hubungan secara emosional kepada bawahan dan timnya gitu ya. Ciri-ciri kita bisa lihat bahwa leader itu dia bisa mengenali, memprediksi, memahami gitu ya, bagaimana kebutuhan emosional dari anggotanya gitu ya, cara bagaimana membangun dengan kecerdasan emosinya dia. Kedua adalah mempromosikan, kemudian campaigns gitu ya, bagaimana menyatukan keberagaman karyawan begitu kompleksnya, latar belakang dari suku, dari bahasa, dari berbagai macam karakter dan juga kompetensi yang begitu kompleksnya gitu. Bagaimana spirit itu, bagaimana leader yang empatik itu menumbuhkan itu. Ada semacam engagementnya, satu sama lain saling terintegrasi. Yaitu yang lainnya adalah bagaimana memahami yang dialami oleh timnya gitu ya, memahami keinginan untuk bagaimana memahami, kemudian juga memiliki minat yang tulus gitu ya. Dalam hal ini adalah seorang leader yang empati itu adalah bagaimana dia membangun suatu hubungan gitu ya dengan tim dan bawahan itu dengan tulus. Itu penting banget. Itu adalah kuncinya, pondasi value yang akan dibangun oleh leader yang memang empati. Ciri-ciri seperti itu. Kemudian bagaimana mendengarkan secara aktif, bagaimana mendapatkan perspektif dari bawahan yang seperti apa gitu. Jadi komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi dua arah. Oke, jadi emang harus peka ya Pak, kan kadang ada bos itu yang sendiri-sendiri gitu. Saya sih bukan bilang, karena peka itu adalah karakteristik ya, ciri-ciri karakteristik dari leader-leader yang membangun dengan empati, bagaimana membangun hubungan secara emosional. Kalau misalnya satu arah itu lebih kepada sebatas struktural, leader atau pemimpin yang memang sebatas struktur organisasi, struktural, hanya berdasarkan job desk tanpa ada keinginan untuk membangun secara personal, secara emosional kepada bawahannya. Oke, kalau gitu Pak, gimana sih kepemimpinan yang empatik itu dapat membantu membangun tim yang kuat dan kohensif gitu Pak? Iya, kalau membangun secara yang kuat adalah gini,
memberikan pemahaman yang baik ya. Pemimpin yang berempati mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang motivasi, bagaimana memotivasi bawahan, bagaimana merasakan kekhawatiran bawahannya sehingga bagaimana meminimalkannya. Kemudian memungkinkan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Gitu, artinya adalah ada masalah-masalah timbul dalam tim gitu ya, dalam pekerjaan dan sebagainya. Bagaimana seorang leader yang empati itu membantu mereka terdorong untuk menyelesaikan masalah, mencari solusi dan sebagainya gitu ya. Walaupun kadang-kadang ikut membantu di dalam proses pemecahan masalah yang ada di dalam individu si bawahannya maupun di dalam timnya. Kemudian juga bagaimana membangun hubungan yang kuat itu dengan cara menunjukkan empatinya, perhatiannya gitu ya, dalam rangka untuk membangun kepercayaan. Karena kata kuncinya adalah untuk membangun itu semua adalah trust ya, kepercayaan gitu ya. Kemudian juga membangun ikatan emosional. Karena kalau sudah menggrab empati dari tim dan bawahan, itu trust sudah terbangun, otomatis adalah ikatan emosional sudah terbangun gitu ya. Itu adalah fondasi yang tangguh untuk membentuk tim yang kuat dan solid. Oke, kalau gitu nih Pak, misalkan ada pekerja muda nih yang baru join gitu di kantor. Itu tuh apa sih tantangan si pekerja muda itu di tempat kerja, terus gimana sih cara ngatasinnya? Karena kan sekarang banyak ya Pak Gen Z gitu yang baru lulus dari baru lulus gitu dan mulai masuk ke dunia kerja. Ada nggak sih Pak tantangan terus cara mengatasinya gitu? Oke. Kalau tantangan dari Gen Z sendiri terhadap dunia kerja ketika masuk ke dalam organisasi atau perusahaan, ada beberapa yang memang saya amati gitu ya, saya observasi memang mereka itu adalah gini, terutama mereka mencermati ada pressure tertentu ketika mereka masuk ke suatu perusahaan, ketika mereka join, bergabung gitu ya. Itu tantangan mereka adalah bagaimana bisa menyesuaikan dengan kalau di kantor itu ada senior, ada junior ya, senioritas dan sebagainya. Itu zaman-zaman sebagian, karena gini ya, di perusahaan itu kan beragam ya. Beragamnya adalah gini, ada yang memang masa kerjanya ada yang di atas 20 tahun, ada yang di atas 10 tahun dan sebagainya, bervariasi. Dan itu akan membentuk seperti shallow ya, mengkotak-kotakan gitu ya. Ada merasa jadi kayak kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Dan itu mengakibatkan teman-teman yang memang yang rekan-rekan di Gen Z gitu ya, itu tidak mudah untuk membaur atau menyatu dengan mereka. Resistensi mereka besar, lebih eksklusif lah ya, merasa bukan circle-nya mereka atau bukan kelompoknya mereka atau bukan generasi mereka. Itu jadi tantangan. Kemudian juga adanya insecure itu adalah kondisi-kondisi mana mereka bekerja, itu juga dikembalikan lagi kepada mereka punya punya persisten, mereka punya endurance gitu ya, daya tahannya, struggle-nya, kemudian bagaimana mereka itu kecerdasan adversity-nya, kemampuan untuk dalam kondisi benturan-benturan pergesekan yang ada ketika mereka dalam dunia kerja gitu. Kemudian juga adanya isu-isu kesalahan mental, itu bisa saja karena Gen Z itu ya saya tidak mengeneralisir, ada sebagian memang Gen Z itu lebih kepada gampang sekali gitu kalau tekanan mereka lebih ya istilahnya istilah tren sekarang itu gampang baper gitu ya. Ada generasi strawberry lah apalah ya, memang menunjukkan bagaimana mereka punya karakteristik memang tidak sekuat yang generasi sebelumnya gitu ya. Yang lainnya adalah terlalu banyak ekspektasinya, mereka pengen ini dan sebagainya. Ternyata memang karena cross generation itu berbeda-beda ya. Kalau Gen Z itu kan lebih banyak memang lebih ke aktualisasi diri, pengen diakui, lebih ke mereka melihatnya adalah gini. Mereka melihatnya adalah pengennya cepat, pengennya instan, pengennya adalah diakuin, dan sebagainya. Itu mengakibatkan ekspektasi mereka terlalu kadang-kadang over gitu, berlebihan. Itu membuat akhirnya pressure, stres yang mereka alami gitu ya. Nah, di sini adalah fungsinya sebagai leader yang empatik adalah membantu mereka itu bisa bekerja, bisa menyesuaikan, bisa beradaptasi, bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dengan generasi yang lain.
Kemudian juga bagaimana membuat si teman-teman, si rekan-rekan Gen Z ini itu merasa merasa aman, merasa diterima gitu ya. Kemudian merasa bisa berinteraksi, merasa dihormati, di respect gitu ya, dan lain-lain, diapresiasi dan sebagainya. Nah, itu yang dibutuhkan adalah leader-leader yang empati itu. Ya, kira-kira begitu. Jadi bagaimana membantu teman-teman, bagaimana mengatasi teman-teman yang si Gen Z ini, generasi muda ini adalah masuk dalam dunia kerja itu, mereka itu tidak mengalami tantangan-tantangan yang membuat akhirnya mereka cepat drop gitu ya, cepat stres dan sebagainya. Itu ya, pentingnya adalah teman-teman yang memang posisinya itu ya notabene sebagai atasan, sebagai kepala departemen, divisi itu ya. Nah, kembali lagi pertama bagaimana memiliki mindset bahwa semua timnya itu adalah penting. Mau latar belakangnya dia bekerja masa kerja lama, generasinya apapun gitu ya. Kemudian juga dengan kompetensi yang berbeda-beda. Ada yang kompetensinya memang sudah dianggap bagus, ada yang memenuhi syarat gitu ya, ada yang memang masih belum, ada gapnya, perlu di-improve dan sebagainya gitu ya. Ya, pertama juga harus mengenal itu, memahami itu dengan berbagai latar belakang bawahan. Karena setiap departemen, setiap tim itu punya beragam, beda-beda ya, dari kompetensinya, dari latar belakangnya, pendidikannya, semuanya berbeda gitu ya, usia berbeda, masa kerja berbeda. Dan itu bagaimana bisa memahami itu. Itu yang ditunjukkan adalah empati kepada timnya. Kemudian juga harus tunjukkan antusias. Kemudian dengan komunikasi dengan senyum, interaksi dan ketika berkomunikasi, kemudian lebih banyak mendengarkan ketimbang menginterupsi. Gitu ya, lebih banyak. Makanya di sini sebagai leader yang empatik itu adalah kemampuan komunikasi, adalah juga kemampuan mendengarkan. Listening skillnya harus bagus gitu ya. Jadi bisa memahami dengan baik apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya. Kemudian terbuka terhadap kritikan. Dia welcome terhadap masukan, kritikan atau apapun, hingga membantu untuk bagaimana memperkaya, sehingga bagaimana menciptakan suasana yang memangnya sinergi dan sebagainya. Itu mulainya dari bagaimana keterbukaan, menerima masukan apapun, tidak langsung resisten atau reject terhadap masukan atau kritikan. Kemudian juga tanamkan kepada anggota tim adalah untuk saling support, termasuk juga teman-teman yang tadi baru generasi yang baru, kemudian baru terjun di dunia kerja gitu ya. Yang notabene adalah generasi Gen Z yang kebanyakan ya. Kemudian juga jangan menunjukkan bahwa kita itu ada gap, kita itu adalah multitasking, kita itu adalah hebat gitu terutama pada saat briefing, pada saat meeting dan sebagainya. Itu hindari itu. Jadi rasa kebersamaan, spirit kebersamaan itu jauh lebih penting gitu ya. Kemudian lebih fleksibel. Jika misalnya ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam target, dalam rencana kerja, dalam apapun, sebisa mungkin itu lebih lebih fleksibel. Nggak kaku. Biasanya kalau misalnya tipikal leader atau katakan misalnya pimpinan-pimpinan yang memang dominan gitu ya, yang kolerik dan sebagainya, itu lebih banyak satu arah, kemudian strict sama tujuan dan kurang fleksibel gitu. Oke, jadi harus beri kesempatan juga ya Pak ya buat pekerja-pekerja muda itu biar bisa berekspresi. Harus kesempatan begini, membuat mereka itu jangan sampai terjadi yang namanya budaya apatis, sehingga ketika meeting, ketika misalnya membahas masalah problem solving, bagaimana untuk mencapai solusi, kemudian pengambilan keputusan dalam tim, jangan sampai terjadi apatis sehingga mereka kontribusinya bisa dikatakan tidak ada atau rendah gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara mereka merasa bahwa tidak pernah dihargain, nggak pernah terbuka, nggak transparan. Kemudian mereka merasa bahwa percuma kalau saya memberikan feedback, memberikan masukan, atau misalnya apapun ide dan sebagainya, itu merasa nggak sia-sia. Mereka dihargai untuk itu. Oke, kalau gitu Pak, ada nggak sih strategi atau prakteknya nih bagi pemimpin untuk memasukkan empati itu ke dalam kehidupan sehari-hari gitu, kayak proses mengambil keputusan gitu? Menurut Bapak tuh ada nggak sih? Oke.
Bagaimana seorang pemimpin itu ya, terutama memasukkan empati dalam kegiatan atau komunikasi dan interaksi ya sehari-hari dengan bawahan, kemudian juga termasuk juga dalam proses pengambilan keputusan. Kembali lagi bahwa kalau pemimpin empati kan sudah menggrab hati ya, bagaimana membangun trust dan sebagainya, sudah terjadi hubungan emosional dan sebagainya, itu lebih mudah karena apa? Yang penting adalah beberapa hal ya, memang bukan satu, sebenarnya beberapa hal ya. Yang saya ingat adalah bagaimana memahami mereka dengan cara apa? Dengan cara menjadi pendengar yang baik, kemudian juga bisa mendapatkan informasi yang komprehensif gitu ya, secara holistik. Kemudian juga lebih berhati-hati di dalam mengambil keputusan. Kemudian perlakukanlah tim itu dengan baik, dengan cara tadi praktek-praktek tidak ada diskriminasi, praktek-praktek di mana tidak ada yang namanya perbedaan-perbedaan atau apapun gitu ya. Itu semua itu diperlakukan baik dan sama. Kemudian bangun komunikasi yang terbuka. Kemudian sebisa mungkin cari waktu untuk bagaimana bersama mereka. Ya, bersama mereka dalam tidak hanya dalam konteks misalnya formal, tapi juga dalam konteks yang memang bagaimana membangun engage. Itu akan membantu di dalam proses pengambilan keputusan lebih mudah, karena mereka lebih leluasa, mereka lebih merasa dihargai, mereka merasa dipercaya, kemudian mereka bebas menyampaikan ide-ide atau pendapat-pendapat mereka karena mereka tidak khawatir gitu ya. Kemudian juga mendiskusikan masalah, jangan lupa adalah melibatkan mereka ya. Nah, dengan merasa mereka dilibatkan, mereka merasa ikut kontribusi, ya, mereka merasa dihargai, mereka merasakan bahwa kesuksesan itu mereka turut andil, gitu ya. Terima solusinya, terima masukannya, terima apapun. Kemudian juga yang tujuannya adalah kembali lagi dalam proses pengambilan keputusan adalah mendapatkan solusi yang terbaik. Oke, berarti emang harus sebagai leadership itu selain komunikasi interpersonalnya harus bagus ya Pak, komunikasi mendengarkannya juga harus diimbangi gitu ya Pak. Sebagai pendengar yang baik ya. Kira-kira nih Pak, boleh gak sih Bapak nih kasih kiat praktis nih kepada PVWers, kepada pemimpin yang ingin meningkatkan keterampilan kepemimpinan empatik. Karena kan yang kita tahu ya Pak, bos dan leader adalah suatu hal yang berbeda ya Pak ya. Berbeda banget. Betul. Berbeda banget ya. Jadi ada beberapa masukan yang bisa sebagai sebagai insight gitu ya, dipertimbangkan oleh teman-teman rekan kerja yang memang notabene sebagai atasan, sebagai pimpinan departemen, divisi, atau sebagai tim leader dan sebagainya. Itu adalah yang notabene adalah punya tim ya, adalah orang-orang yang memang membantu kita dalam membantu kita dalam proses pencapaian target pekerjaan maupun tujuan gitu ya. Nah, pertama adalah memahami bagaimana bahasa verbal dan non verbalnya. Kalau di dalam membangun leader yang empati itu adalah bagaimana kemampuan seseorang itu tidak hanya sebagai pendengar yang baik, tapi juga bagaimana memahami bahasa non verbalnya lebih banyak. Karena dalam interaksi dan komunikasi itu lebih banyak memang bahasa nonverbal, bagaimana memahami perasaan yang muncul, bagaimana melihat emosi-emosi yang terjadi pada saat interaksi dan komunikasi dan sebagainya, gitu ya, dalam konteks percakapan, dalam konteks diskusi dan sebagainya. Kemudian juga dalam proses interaksi komunikasi itu diupayakan untuk tidak melakukan misalnya memotong pembicaraan. Jadi semacam pakem-pakem do and dance-nya itu di dalam komunikasi itu perlu diperhatikan. Terutama yang tadi tidak menyela, tidak mengabaikan, tidak dicuekin gitu, atau memotong pembicaraan gitu. Lakukanlah dengan pendengarkan secara penuh gitu ya. Bagaimana dia berempati, bagaimana dia sendiri tidak memahami secara penuh, karena bisa jadi tidak mendengarkan secara keseluruhan. Bisa jadi memang dia tidak memahami secara penuh apa yang terjadi yang disampaikan oleh timnya atau bawahannya. Kemudian juga menerapkan 90. Jadi kalau menurut ahli komunikasi namanya Ahmed Merabian, itu mengatakan bahwa sebenarnya adalah 93% itu adalah bagaimana kita memahami secara empatik dengan bahasa nonverbal gitu. Tadi saya bilang bahwa karena apa? Dari bahasa nonverbal itu dari
intonasi, suara, kemudian kecepatan dan sebagainya, kemudian ekspresi wajah, kemudian gestur dan sebagainya, itu membantu bagaimana mengisyaratkan kita bisa memahami dengan baik. Gitu ya, kita tidak hanya sekedar bahwa apa yang terucap dari orang lain ya dengan suara, tapi juga kita memahami dari intonasinya, dari temponya, dari kecepatannya. Kita bisa rasakan dari ekspresinya, dari gesturnya, gerak bola matanya dan sebagainya. Kemudian juga sebisa mungkin adalah kalau saya biasanya gitu dulu ya, untuk bagaimana membangun ikatan emosional dengan bawahan itu adalah saya mengenal mereka, minimal tahu namanya. Orang itu akan berbeda ketika misalnya kita mention namanya dia, ketimbang yang kita hanya panggil bahwa misalnya tanpa menyebutkan nama. Itu akan berbeda dengan menyebutkan nama. Mereka merasa bahwa hubungan kita cukup dekat gitu ya, hubungan cukup baik. Itu indikasinya gitu ya. Kemudian juga hadir artinya adalah dalam kondisi-kondisi yang memang dibutuhkan, memang selalu hadir kita mensupport mereka. Yang terakhir adalah berikan semangat dan inspirasi. Jadi itu adalah fungsinya adalah bagaimana seorang leader yang empatik itu menggunakan fungsi dan perannya dia dalam situasi yang tepat dan kondisi yang tepat. Contoh misalnya memang membutuhkan solusi secara personal, memecahkan masalah personal bawahan atau timnya dengan konseling, kemudian bagaimana melakukan membantu untuk bagaimana meminimalkan gap kompetensinya atau kemampuan kerjanya dengan coaching, kemudian juga dengan mentoring dan sebagainya, gitu ya. Nah kemudian yang lainnya jangan lupa bahwa pujian itu adalah salah satu alat untuk bagaimana kita bisa memberikan empati. Jadi berikanlah pujian pada saat yang tepat, pada waktu yang tepat gitu ya. Jangan terlalu berlebihan, lakukan itu dengan tulus gitu ya. Berikan pujian saat di depan orang banyak, baik pun dalam misalnya grup WA atau situasi misalnya lagi meeting atau suasananya memang banyak orang, tapi tegurlah mereka hanya berdua saja ya. Oke ya, kira-kira gitu aja. Yang lainnya paling ya sederhana sih. Tentulah ada hal-hal yang memangnya komunikasi yang sifatnya informal, misalnya tanyain hobinya, kemudian keluarganya atau apapun yang memang itu akhirnya membuat suasana cair dan merasa jadi lebih hubungan komunikasi dan interaksinya jadi dekat. Itu kira-kira. Oke, jadi emang hubungan emosionalnya harus terjalin ya Pak ya? Harus, karena tujuannya adalah membangun kan menjadi seorang leader yang empatik. Oke, menarik banget nih P-Viewers pembahasan kita hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Yunus yang sudah mengeluangkan waktunya nih untuk sharing-sharing bareng kita mengenai hubungan antara empati dan juga leadership di tempat kerja. Semoga pembicaraan hari ini dan video ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Tidak lupa juga nih kepada P-Viewers untuk subscribe channel ini, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Nah, gimana nih videonya P-Viewers? Semoga sudah cukup menginspirasi ya. Oke, nantikan juga tayangan-tayangan selanjutnya dari P-View dengan klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa notification-nya juga supaya nggak ketinggalan video-video terbaru. Oke, see you on the next video. Bye.